Halo teman-teman, ada yang beda nggak nonton waktu awal nonton? Jadi hari ini saya akan membahas tentang topik pertanyaan teman kita, kapan haid normal setelah keguguran? Ya, ini nanya bagus banget, kemana-mana nanti. Jadi karena hari ini hari Sabtu, saya mau cerita sedikit dulu. Ya, yang mau langsung ke topik silahkan skip aja, nggak apa-apa. Ada yang beda ya? Waktu mulai video saya, ada sesuatu nggak tuh? Ini bisa begini karena support teman-teman semua ya. Hari ini pas subscriber saya nambah jadi 3.000 ya. Padahal target saya itu akhir tahun teman-teman. Tapi sekarang dapat itu juga karena support teman-teman yang selalu dukung saya ya, selalu nonton. Terima kasih banyak. Kemarin malam saya ngecek subscriber saya ya, kadang-kadang kepo juga gitu kan ya, yang subscriber saya ini sebenarnya tuh biasanya tuh subscribe apa aja sih gitu kan. Ada yang 10 juta, ada yang 6 juta, ada yang 2 juta. Tahu-tahu tiba-tiba nongol nama saya di situ yang 2.000-an. Seneng juga ya. Jadi buat teman-teman yang selalu mendukung saya, ada juga yang selalu ngingetin kok belum upload gitu ya. Makasih ya Kak ya. Jadi ada satu pertanyaan dari subscriber kita, Dok, kapan itu kita bisa haid normal dok setelah keguguran? Ya. Yang ditanyakan selanjutnya lagi oleh teman kita itu sangat berbobot. Jadi saya rasa saya harus membagi di sini ya. Jadi memang betul untuk tahu yang lain-lain dulu, kita harus tahu yang normalnya dulu teman-teman ya. Jadi nggak bisa itu kalian berpikir oh ini begini apa ya gitu. Kita harus tahu normalnya dulu. Dari normalnya itu barulah kita tahu yang lain-lainnya ya. Jadi ini pertanyaan simple tetapi sangat penting. Jadi kapan haid normal muncul setelah kita terjadi keguguran? Saya sekaligus menjelaskan dua ya teman-teman ya. Keguguran maupun setelah persalinan normal ya. Jadi ini karena dua-duanya itu proses kehamilan ya kan. Jadi sekaligus saya menceritakan juga. Saya mulai dari yang setelah Anda melahirkan, kapan Anda bisa haid normal? Jadi saya menjawab yang paling cepatnya dulu ini teman-teman ya. Pada kehamilan normal itu biasanya muncul haid pada minggu ke-6 sampai minggu ke-8 setelah persalinan. Sedangkan ovulasi itu bisa paling cepat itu minggu ke-5 teman-teman, sampai minggu ke-11 ya. Minggu ke-5 paling cepat ya, berarti selanjutnya bisa lah gitu ya. Tapi rata-rata sekitar minggu ke-7 itu yang setelah persalinan normal. Haid itu muncul bisa paling cepat 6 sampai 8 minggu. Itu masih dalam waktu masa nifas teman-teman. Ovulasi ini mendahului terjadinya haid. Begitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin menunda kehamilan, ada baiknya menggunakan kontrasepsi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ini, kapan terjadinya ovulasi atau haid setelah keguguran? Jadi untuk kehamilan awal ya teman-teman ya, ovulasi saya bicara ovulasi dulu, itu bisa terjadi paling cepat 8 hari setelah terjadinya keguguran. 8 hari setelah terjadinya keguguran itu paling cepat ya. Rata-rata 3 minggu. Karena ovulasi paling cepat itu bisa 8 hari, Anda bisa melakukan KB ya. KB itu macam-macam, gak harus suntik ya. Jadi rata-rata bisa 3 minggu dong dok. Iya betul, 3 minggu. Setelah ovulasi biasanya 14 hari kemudian terjadilah menstruasi ya teman-teman ya. Seperti yang kita tahu, ovulasi itu selalu 14 hari sebelum terjadinya haid yang pertama lagi. Itu, ingat. Jadi kalau rata-rata 3 minggu ditambah 2 minggu 14 hari teman-teman. Jadi haid itu bisa muncul setelah 5 minggu. Itu yang normalnya teman-teman. Nah dari sini bisa membedakan. Apabila belum bersih misalkan, dok keguguran saya ini terjadi pendarahan lagi dok. Apakah ini emang nggak bersih dok ataupun ini haid dok gitu. Nah pinter. Teman-teman mesti ingat, pada saat kita terjadi keguguran semuanya sudah selesai gitu kan ya. Jadi pendarahan yang keluar ya itu dari merah lalu jadi gelap, dari coklat, lalu keputihannya itu jadi kuning gitu, lalu bening ya. Itu biasanya sudah bersih. Jadi kalau misalkan sudah mengalami proses ini lalu terjadi flek-flek lagi, misalkan setelah 1 bulan, itu normal karena itu adalah haid. Seperti yang saya bilang tadi adalah 5 minggu itu
normal teman-teman ya. Nah yang nggak bersih itu misalkan Anda masih sudah flek-fleknya sudah mulai hilang gitu, karena masih merah darah gitu, setelah 1 minggu keluar lagi merah lagi, darah lagi banyak ya, itu yang tidak normal ya. Jadi itu bukan haid. Jadi banyak teman-teman selalu mikir setelah 2 minggu gitu kan ya, kok bisa flek lagi ya? Apakah ini ada sisa dari yang keguguran sebelumnya ya dok ya? Ataupun nggak bersih? Ataupun ini haid? Mikirnya kan ke sana, nggak bersih atau haid gitu kan? Jadi saya ulangin lagi sekali, jadi kalau tanda-tanda sudah bersih, itu yang keluar, yang sejak keguguran, itu akan berubah teman-teman cairannya. Kita sebut lokia ya. Jadi yang pertamanya merah, lalu coklat, lalu jadi kuning gitu, itu masih normal. Banyak teman-teman yang menanyakan, dok setelah 2 minggu kok saya ini ada keluar cairan kuning ya, normal nggak itu? Itu normal teman-teman ya. Itulah yang kita sebut lokia gitu kan ya. Jadi lokia ini macam-macam, mulai dari yang rubra sampai pun yang alba, yang putih kuning kekuningan gitu. Itu normal. Apabila flek-flek yang keluar itu sudah menyerupai keputihan yang warna kekuningan dan putih gitu kan ya, itu sudah bisa dipastikan di jalur yang benar gitu ya, di posisi yang bersih gitu. Jadi ngerti ya teman-teman ya. Nah apabila Anda sudah melewati fase ini, lalu setelah 5 minggu Anda terdapat flek-flek, itu biasanya haid ya, itu bisa dikatakan normal. Nah bagaimana kalau ovulasi Anda paling cepat, bisa 8 hari gitu kan ya, itu bisa teman-teman ya. Jadi ovulasi hari ke-8, lalu setelah itu minggu ketiga sudah terjadi haid, itu mungkin ya, tapi rata-rata adalah minggu ke-5. Nah dari sini teman-teman mesti ingat ada satu hal, umur kehamilan itu mempengaruhi. Nah kalau Anda kegugurannya yang 6 minggu lalu dibandingkan dengan kegugurannya 16 minggu atau 18 minggu, tentu beda ya, semacam itu ya, karena ini berhubungan dengan hormonal. Tentu semakin tinggi umur kehamilan, biasanya untuk baliknya normal itu semakin lebih lama. Itu gimana teman-teman, ngerti ya? Ini minggu depan saya akan membahas topik-topik ya seputar keputihan pada wanita maupun wanita hamil, haid yang panjang ya, yang nggak lancar. Adapun request dari Kak Destrina ini, placenta previa dan solution placenta. Besok baru kita ngomongin tentang emergensi kontrasepsi. Banyak juga teman-teman kita ternyata yang tidak mau hamil ya. Makasih banyak loh teman-teman yang udah request kayak begini. Saya jelasin yang request dulu, karena setidaknya video saya ada yang nonton kalau yang request. Ya minimal yang request itu ya. Jadi sekarang saya angkat jempol untuk yang bertanya tentang haid normal ya setelah keguguran. Dari sini kita bisa mengaplikasikannya kepada apakah ini haid flek-flek setelah keguguran ini normal gitu kan ya. Jadi taunya ini nggak bersih ataupun haid biasa itu gimana. Di sini teman-teman udah tahu ya. Satu pertanyaan kemana-mana, mikirnya luas. Saya akuin ini saya tidak harapkan dari orang yang awam ya. Ini menandakan subscriber saya berbobot. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu mensupport saya sampai target akhir tahun saya ini tercapai. Ternyata sekarang saya sudah 3.000. Selamat bergabung juga untuk teman-teman yang baru bergabung. Semoga cocok. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata saya Dr. Fenas, saya mengucapkan terima kasih. Selamat malam karena saya uploadnya malam.